yang dengarkan anak-anak zaman now ya, I promise you saya tidak akan lama, oke? Ya, jadi materi yang dibebankan saya itu bagaimana peran sistem kekebalan tubuh dalam menjaga tubuh agar senantiasa sehat. Saya tambahin menurut Al-Quran ya, karena tidak ada perbedaan antara kemajuan teknologi dengan apa yang kita pelajari di Al-Quran. Ya, yang ada malah kemajuan teknologi di bidang kedokteran ini ternyata sudah tercantum. Ya. Oke. Oke. Ada PowerPoint yang sudah saya siapkan, sudah saya setorkan kepada panitia, rupanya ada trouble. But it's okay. You got me, you got my eyes ya. Jadi gini, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, itu tidak bisa kita bertumpu pada hanya soal makan dan makan saja. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Pertanyaan yang sering Anda tanyakan, mungkin ditanyakan oleh keluarga, saudara, atau orang tua. Dok, supaya sehat saya ini mau makan apa, dokter? No. Kesehatan sistem imun itu membutuhkan suatu pola hidup yang baik, yang selaras, yang seimbang. Jangan terlalu filosofis, sebutkan dengan detail. Oke, kita mulai dari nomor 1. Apa yang menyebabkan sistem imun ini menjadi optimal? Faktor utama. Nomor 1 adalah manajemen stres. Kenapa manajemen stres ini letaknya di nomor 1? Karena di dalam otak kita itu ada limbic system. Limbic system ini ada sensor emosinya, ada pusat pengambil keputusan, ada memorinya. Coba, kalau adik-adik lagi bete, lagi sebel, gimana? Sambil makan, mikir. Sambil mandi, mikir. Sambil baca, mikir apanya? Sebelnya. Pada saat sebel itu dirasakan, maka keluarlah sebuah hormon yang kita sebut sebagai hormon kortisol, hormon stres. You mau tidur mikir, bangun tidur mikir, lagi main mikir, lagi makan mikir. Ini yang menyebabkan manajemen stres itu menjadi suatu yang sangat penting dalam menjaga sistem imun. Kalau nggak percaya, coba lagi BT. Berdebar-debar enggak? Berdebar. Kalau lagi cemas, keringetan enggak? Keringetan. Kalau lagi mangkel sakit enggak mahnya, lambungnya sakit enggak? Terasa. Itu yang kelihatan. Demikian juga sistem imun. Jadi sistem imun itu sangat dipengaruhi oleh manajemen stres. Nomor 2, jika adik-adik menginginkan sistem imun yang optimal, maka adik-adik memerlukan kualitas tidur yang baik. Oke, you got me? Kualitas tidur yang baik seperti apa? Bukankah sudah diajarkan bahwa tidur itu yang sunnah yang bagaimana? Setelah Isya. Mengapa tidur itu setelah Isya? Mengapa tidak waktu midnight saja? Kenapa? Karena ternyata tidur setelah Isya itu pada saat setelah Isya itu melatonin, hormon melatonin itu dikeluarkan. Jadi tidur setelah Isya. Nanti setelah midnight jam 2 pagi, jam 3 pagi, mau bangun silahkan, mau tahajud, mau menghafal silahkan. Ya? Coba
sebutkan ayat di Quran yang mention soal waktu. Wadduha, walaili idza saja. Wadduha. Kenapa duha itu dimention? Karena duha, pada saat duha itu keluarlah hormon yang kita sebut kortisol. Kortisol itu hormon yang dikeluarkan untuk kita berpikir, bekerja, stres, jengkel, mangkel, mikir semuanya pada saat pagi sampai sore hari. Kita nggak mikir di malam hari karena itu nggak nyunah. You got me? Oke. Nomor 3, soal makanan. Kenapa soal makanan ini penting? Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Piprim dan Dr. Miftahul Firdaus bahwa ternyata banyak sekali makanan itu menimbulkan penyakit. So, mari kita bahas satu persatu. Seberapa banyak sih makanan itu? Oke, kita ya, lanjut langsung ke makanannya ya. Nah, kita bicara dosis sekarang ya. Dosis makanan itu seberapa? Prinsip makan secukupnya itu pakai prinsip volume. Sepertiga lambung. Sepertiga lambung itu seberapa? 300 cc ya toh? Ya enggak? Siapa yang makannya 2 piring? Itu menyalahi sunnah sepertiga lambung. Ngerti ya? Dok. Sekarang itu nek sepertiga lambung itu prinsip volume. Prinsip satunya apa? Prinsip satunya adalah glycemic index. Sekarang kita nggak hidup di zaman batu. Dulu kita makan daging, ikan, ayam, telur, rusa, segala macam kudu diuber dulu. Zaman sekarang ada permen segala macam, kita nggak pakai lagi sekedar prinsip volume. Volume itu kita pakai kalau itu adalah suatu real food. Kalau itu daging ayam betulan, jangan makan lebih dari 300 cc. Oke. Kalau itu bentuknya bakso ayam ya apa dok? Apa bisa dikisoskan? Tidak bisa. Oke, you got me? Prinsipnya glycemic index. Jadi kalau makanan itu mengandung gula atau sugar atau karbohidrat yang berlebihan, maka tidak bisa pakai prinsip volume lagi. Prinsipnya pilih yang glycemic indeksnya rendah. Jatuhnya apa yang glycemic indeksnya rendah? Balik lagi, ya real food. Kalau ayam ya ayam betulan. Kalau daging ya daging betulan, bukan bakso daging. Kalau overdosis makanan ya jelas nantinya jadi penyakit. Oke? Nah, kalau pakai batas perasaan boleh nggak dok makan? Iya, tapi perasaan itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Kualitas tidurmu, kamu lagi bete atau enggak, siapa yang kalau bete makannya lebih banyak? Kau nggak kenyang-kenyang dok, soalnya aku kan lagi bete. Nah, itu sebentar. Nggak bisa kita pakai perasaan. Oke? Jadi, pilihlah makan yang halal dan thayyib. Oke? Ini rasanya sudah jelas, hadis-hadisnya. Jadi mesti mencegah sindroma metabolik yang seperti tadi sudah diterangkan oleh Dr. Piprim dan Dr. Miftah. Manajemen stres. La yukallifu nafsan illa usaha. Ya toh? Kamu sudah diajar kayak gitu toh? Gak akan kamu tuh dibebani melebihi kemampuanmu. Ini sebutannya di medis itu eustress. Stres tapi tidak membuat berbahaya. Ingat ya, ada what doesn't kill you makes you stronger ya. Sesuatu yang tidak membunuh kamu akan membuat kamu stronger, itu kita sebut eustress. Jadi stres ini memang sangat berpengaruh pada sistem imun. Oke, sudah jelas ya? Soal tidur tadi sudah saya jelaskan bahwa tidur ini sangat penting. Malam untuk pakaian, untuk tidur, untuk istirahat. Siang itu untuk bangkit dan berusaha.
Ini ya tidur ya, ada hormon melatonin dan hormon kortisol. Oke, strategi untuk mendapatkan sistem imun itu keseimbangan. Ada saatnya adik-adik ini makan. Ada saatnya berhenti makan. Ada saatnya adik-adik ini bergerak. Ada saatnya adik-adik ini tidur. Dan harus memanage stres dengan baik. Saya pikir materi saya tidak perlu terlalu panjang, kita banyakin tanya jawabnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali untuk dokter kita yang luar biasa. Baik, langsung saja. Ada yang mau ditanyakan? Langsung silakan berdiri. Dari Ikhwan dulu. Ada dari Ikhwan, silakan. Ini harus bertanya ya, nggak boleh nggak bertanya, harus bertanya. Wajib. Ayo, siapa yang bertanya? Mau bertanya? Nanti dapat hadiah. Ayo, siapa yang bertanya dapat hadiah? Angkat tangan. Dari masih malu-malu. Oke, sekarang dari ahwatnya. Silahkan yang mau bertanya. Harus bertanya loh ya. Mumpung ada narasumber kita jauh-jauh dari luar kota, mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, itu harus digali, harus dikorek ilmunya. Biar transfer ilmu ke kita semua. Ayo angkat tangan yang mau bertanya, silahkan. Dari ustazahnya mungkin di belakang boleh? Ustazahnya ada yang mau bertanya? Boleh, siapa aja boleh bertanya. Oke, silahkan berdiri. Sebutkan nama, asalnya dari mana, satu pertanyaan saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zila dari Semarang. Izin bertanya, maksud dari glycemic index itu maksudnya gimana sih? Makasih. Ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi glycemic index itu setelah kita makan diukur kadar gula darahnya. Kalau setelah makan itu kadar gula darahnya itu mendadak naik. Oh, ada yang masuk TV ya guys. Jadi kalau gula darahnya itu mendadak naik setelah makan dan kenaikannya itu tajam, itu kita sebut glycemic index-nya tinggi, high glycemic index. Contohnya apa? Permen. Permen yang kecil, gitu. Setelah dimakan gula darah langsung melonjak. Kalau kamu mau makan ikan, pepes ikan, habis makan gula darah melonjak enggak? Ya enggak. Yang melonjaknya tinggi apa? Permen. Untuk lebih jelas kayak gini, perumpamaannya ya. Kalau makan ikan sebanyak 300 cc, selama setiap hari kita makan ikan, 3 kali sehari, kira-kira diabetes enggak? Ayo. Ya enggak. Lah kalau makan permen, 300 cc, permennya sak gini. Setiap hari, 3 kali sehari, ya toh. Kira-kira diabetes enggak? Ya diabetes, insya Allah menjadi diabetes. Karena itu penting mengenali indeks glikemik sebuah makanan. Jadi makanan-makanan yang tinggi glikemik indeksnya itu seperti permen, donat ya, kerupuk, krepek, roti, mie, bakso itu high glycemic index. Later on penyakit-penyakit akan muncul jika dimakan secara berlebihan. Oke? Paham? Gimana, jelas? Ada pertanyaan lagi? Masih? Cukup ya? Baik, Dokter Rita masih ada yang bertanya lagi ya? Sebentar, tahan dulu, kita ke Ikhwan dulu. Ikhwan, siapa yang mau bertanya silahkan. Sebutkan namanya, dari mana, kemudian satu pertanyaan saja. Bismillah, nama saya Syahzada. Mau bertanya, di luar sana banyak orang-orang yang memang harus kayak kerja malam gitu, kayak kan supir atau satpam atau yang lainnya, itu bagaimana untuk bisa tetap menjaga kesehatan atau imun? Ya, terima kasih. Saya jawab pelan-pelan ya. Secara fisiologis, secara normal, semua makhluk hidup itu malam itu beristirahat. Coba bisa dibaca ayatnya? Anyone? Baca ayatnya? Malam itu untuk apa? Wa ja'alna naumakum subata. Kapan kita naum? Kapan kita bobo? Pas malam.
Jadi itu adalah suatu yang fisiologis. Suatu yang normal, normalnya orang malam itu tidur. Tapi tidak selamanya kondisi itu ideal. Jika ternyata kita malam-malam itu kudu melek, ya toh, apa yang harus dilakukan? Nomor 1, harus disadari bahwa ini tidak ideal. Nomor 2, malam melekan maka harus dibayar dengan tidur. Yang terjadi adalah melekan, nggak tidur malam, bayarnya pakai kopi. Nah itu baru enggak benar. Jadi besoknya harus membayar. Pada saat membayar hutang tidur, itu pun ada syaratnya. Kita harus menyerupai malam. Gimana caranya menyerupai tidur malam? Lingkungan sekitar kita harus dikondisikan seperti malam hari. Gimana? Tutup semua jendela, matikan lampu. Seolah-olah itu kalau malam kira-kira bising apa enggak? Nah kalau mau bayar tidur di siang hari benderang, maka semua di jendela ditutup, lampunya redup, tidak ada suara-suara bising. Apa yang kita lakukan? Kita sedang menipu diri sendiri bahwa ini adalah seolah-olah malam. Apakah badanmu bisa ditipu? Sometimes. Kalau tipuanmu bagus. Kalau tipuanmu jelek, siang terang benderang, itu ada suprachiasma-nukleus, saraf di depan, di belakangnya mata kita itu yang akan menangkap cahaya ini, yang bisa menyebabkan gangguan di seluruh tubuh kita jika tidur itu kurang. Ya, para dokter tidurnya kurang, biasanya begitu. Oke, dan mereka mengatakan pada pasiennya seperti ini, kurang makan biasanya enggak sakit. Sehari 2 hari enggak makan enggak sakit. Tapi kok sehari 2 hari kurang tidur sakit. Oke, you got me? Next question, ada? Bagaimana? Cukup ya? Luar biasa. Mas Fat, ada pertanyaan online yang bertanyakan? Oke. Pertanyaannya bisa dibacakan? Baik dok, ada pertanyaan online. Mungkin bisa ditampilkan nih. Di atasnya lagi masih ada nih mas. Coba di atasnya. Tadi sempat lihat ada beberapa pertanyaan ya. Nah, kalau soft materi tidak, ya. Atasnya lagi. Nah ini, Bu Dokter, kebanyakan autoimun apakah masih bisa diatasi dengan pengaturan stres dan pola makan? Atau sudah tidak bisa kembali seperti semula lagi? Bagaimana mengatasi kadar kortisol yang selalu tinggi? Jadi penyakit autoimun ya, mungkin karena ini adik-adik ya, sorry ya. Jadi karena ini adik-adik, penyakit autoimun itu adalah penyakit di mana sel tubuh kita itu menyerang diri sendiri. Oke. Pencetusnya autoimun itu adalah 3. Nomor 1 genetik, memang ini sudah bawaan. Ya. Nomor 2 environment, lingkungan ya. Lingkungan. Polusi segala macam. Nomor 3 infeksi. Biasanya dicetuskan oleh stres yang luar biasa hebat yang kita rangkum dalam bentuk 3. Nomor 1 stres fisik, kelelahan hebat, makanya harus tidur. Stres psikis, karena kondisi psychological stress yang hebat, makanya jangan betean ya toh. Nomor 3 stres metabolik. Stres metabolik inilah yang disebabkan oleh makanan. Kalau pertanyaannya, apakah bisa diatasi dengan makan makanan sehat saja? Tidak bisa. Manajemen stres saja, tidak bisa. Harus semuanya. Mulai manajemen stres, kualitas tidur, sampai pilihan makanan. Semuanya harus sesuai, seimbang, dan juga jangan lupa
aktivitas fisik juga harus dikendalikan. Dalam autoimmune disease ini suatu spektrum ya. Jadi dia tidak semuanya gawat gitu ya. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jika sudah terkena autoimun, maka kita berharap bisa mengendalikan gejalanya. Apakah bisa dikendalikan sampai terlihat seperti orang normal? Ada. Itu kita sebut remisi. Remisi itu artinya dalam kondisi terkontrol sedemikian bagusnya sampai kadang-kadang pada beberapa pasien itu kelihatan lebih normal daripada dokternya. Jadi no need to worry lah. Ini kan penyakit yang biasa aja gitu loh. Semua orang bisa terkena. Tergantung genetiknya. Ada yang genetiknya itu malignansi atau keganasan atau kanker. Ada yang genetiknya autoimmunity. Ada yang genetiknya hypertension, but it's okay. Selama gaya hidup sehat kita bisa kita kendalikan. Oke? Sampun? Oh, mana tadi? Oh itu. Nah, ada lagi dok. Ini ada lagi mas. Operator. Iya, lagi. Ya, sebentar. Satu dulu. Kebanyakan autoimun apa? Oh, udah tadi ya. Assalamualaikum. Enggak. Dok Wita, apa penyebab autoimun? Autoimun. Sekalian nomor 2 juga sekalian. Izin bertanya dok, apakah diet ketogenik dan intermittent fasting dapat diterapkan sebagai pola hidup sehat? Apakah ini bisa menjadi solusi untuk penyembuhan diabetes, hipertensi, dan autoimun? Terima kasih. Ya. Jadi kita itu pola hidup sehat itu enggak kayak prasmanan gitu ya. Mana yang mau kita suka kita ambil. Dok bisa enggak diet tok tapi sehat? Gak iso, enggak bisa. Tidak bisa. Diet tapi stres, kira-kira sakit enggak? Kamu makan makanan sehat, real food. Gua mah clean eating. Misalnya makan cuma ikan aja tiap hari, enggak ada lauknya, enggak ada lauk lain, ikan. Jadi kan real food. Tapi dikasih depression, kira-kira sakit enggak? Enggak bisa. Orang sehat dikasih sedih, dikasih sadness, dikasih anger, kira-kira sakit enggak? Jadi it is a whole thing. Jadi ini sesuatu yang bersifat keseluruhan. Enggak bisa guys, kamu cuma mau makan makanan sehat, terus sehat enggak bisa. Jadi makanannya harus sehat ya toh, stres manajemennya harus baik, kualitas tidurnya baik, dan tidak boleh mager. Tidak boleh malas bergerak. Oke? You got it? Oke. Saya singgung soal mager sedikit. Gara-gara surat Ad-Duha saya teringat sesuatu. Wadduha, pada saat duha itu kortisol itu dikeluarkan. Kadarnya seberapa? Ini kalau kadar kortisol segini ya, hormon stres itu kira-kira kadarnya segini ya. Itu akan kita bagi untuk stres fisik dan stres psikis. Saya enggak jadi nunjuk situ, nunjuk sana aja. Fisik dan psikis. Kalau nunjuk sini enggak adil. Nanti yang dikira baperan yang cewek aja, enggak. Jadi hormon stres itu kita bisa bagi untuk stres psikis dan stres fisik. Kalau kita banyak berolahraga, maka misalnya hormon kortisol, hormon stres sekian ya, maka yang banyak pakai hormon stres itu, kalau banyak olahraga ya, adalah stres fisik. Stres fisik, ya, lebih banyak stres fisik. Kalau mager goleran, mikir overthinking, ya toh, insecure, maka hormon stresnya itu kebanyakan dipakai oleh stres psikis. That is why orang yang aktif bergerak itu akan mengalami perbaikan suasana hati. Oke? Semakin banyak bergerak, maka semakin terjadi perbaikan mood suasana hati. Semakin kenceng hafalan Qur'anmu. Kalau moodmu baik. Semakin kenceng hafalan Qur'anmu kalau tubuhmu sehat.
Apalagi dibarengi dengan pola makan yang bagus. Juga net, paham? Ampun? Ya, ada satu pertanyaan dari tamu undangan yang hadir di tempat ini, Dok. Mas Aris, pertanyaannya? Ya. Izin tanya dok, saya kan penderita autoimun sejak 2012 sampai sekarang, hypertiroid. Dan sampai hari ini masih minum obat tirosol. Terakhir saya konsul ke dokter itu ditawarkan untuk terapi nuklir untuk mematikan fungsi ya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah perlu sampai mematikan fungsi hormon tiroidnya, dok? Seperti itu. Ya, jadi penyakit autoimun itu dibagi dua. Yang satu sistemik bisa menyerang seluruh tubuh, seperti lupus. Ada yang dia spesifik organ, seperti pada tiroid, itu kita sebut Graves. Memang Graves itu autoimun itu memang bisa membaik dengan gaya hidup yang sehat. Tetapi, ada tetapinya. Kita kan enggak 24 jam sama pasien. Ya toh. Sejauh mana perkembangan terapi itu completely bergantung pada pasien. Ini saya kasih contoh ya, ini contoh. Bapak saya juga autoimun. Ada pasien yang itu bapak saya sendiri ya toh. Hari ini dikasih tahu diet. Hari ini juga diet. Waktu itu bapak saya ada autoimun, CVA juga, ada diabetes. Begitu diabetesnya kita intervensi, autoimunnya terkendali. Tapi saya tahu bapak saya ini orangnya sangat disiplin. Bapak saya angkatan darat, dokter umum, dinasnya di Gatot Subroto zaman dulu. Sekarang dikasih tahu, sekarang langsung patuh. Sampai sekarang. 3 tahun enggak gula, enggak tepung, enggak nasi. Umur 77 tahun. Stroke, lumpuh separuh, 1 minggu jalan. 1 bulan naik tangga, 3 bulan nyetir. 77 tahun. I trust him. And he trust me. Sebaliknya, ada pasien 8 tahun saya ngomel, sampai sekarang juga belum berhasil. Ya terus gimana gitu? Ya terpaksa intervensi dua-duanya, ya perbaikan lifestyle dan juga intervensi di sisi medis. Because para dokter itu we don't know, we absolutely don't know gitu loh. Apa yang dilakukan pasien di rumah. Bisa jadi enggak ada dokter, enggak ada yang dilanggar, tapi dia berantem mulu sama pasiennya, sama sama suaminya. Gimana? Dia bermasalah sama anaknya, gimana? I don't know gitu loh. Atau dia terpaksa dinas malam misalnya kayak perawat, dokter atau satpam kan ya gimana? Jadi pendekatan harus ya sesuai dengan apa yang dilakukan pasien. Semakin dia cepat berubah, semakin dia istiqomah ya dengan perubahannya itu semakin baik tentu saja. Mau pakai modalitas terapi apa ya? Seperti itu. Ada sometimes yang memang harus operasi karena tumor atau apa segala macam, ya silakan dilanjutkan, treatment operasinya itu dilanjutkan, tapi supaya tumornya itu misalnya ya, tumornya itu tidak membesar, saya kasih tahu pasiennya bahwa makanan dari sel kanker itu gula. Yang menyebabkan autoimun itu menjadi sulit dikendalikan itu karena sel imun yang tipe efektor, tipe penyerang yang membentuk autoantibody itu jadi beringas. Beringasnya kenapa? Beringasnya itu karena stres fisik, psikis maupun metabolik. Apakah ketiganya bisa dikendalikan? Nah, dari situ pertanyaannya itu dijawab dulu baru bisa kita lanjutkan pendekatan terapi yang mana yang mau kita ambil. Oke. Kesimpulannya dok, kesimpulannya itu MPC Bu. MPC. Buh piye carane ketosis gitu ya. Bener gak dok? Gak boleh galak. Wah, dokter Wita aja galak, apalagi saya juga bilang galak itu. Masa apa?
Artinya ini gini, untuk mengubah gaya hidup itu membutuhkan proses. Ya. Jika itu tidak suatu kondisi yang emergensi, saya tidak suka sesuatu yang Betul. drastis ya, karena kita itu tidak on their shoes gitu loh. Ya. Maksudnya kita nggak tahu apa aja yang dia alami sampai ke titik ini. Ya. Mungkin ada financial problem, mungkin ada masalah dengan anaknya atau pasangan, kan susah sekali. Kan kita nggak bisa judging Betul. others ya gitu loh. Ya. Kayak gitu loh Mas. Ya, jadi teman-teman semuanya, hadirin dan hadirat dan juga peserta yang ada di rumah, yang online, di grup WhatsApp, nantinya akan kita lakukan pembimbingan-pembimbingan supaya kita itu lebih mudah lagi menerapkan gaya hidup sehat. Apa itu gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat dengan lifestyle, ketosis, dan fasting. Ya, nanti akan tercapai sebuah rendah karbohidrat ataupun zero karbohidrat dan fasting. Supaya apa? Bisa ketosis. Jadi MPC, Mbobie carane ketosis, itu nanti akan kita lakukan pembimbingan. Setahap demi setahap, ada tahapan-tahapan yang akan kita bisa lakukan dengan proses adaptasi nanti. Tidak perlu takut tiba-tiba harus hilang karbo, kemudian kurus. Kalau saya kurusnya salah karena saya ada mager tadi dok. Jadi saya akan perbarui juga dari selepas ini juga tentang mager, saya juga baru terus berproses untuk lebih baik lagi. Jadi kita sama-sama nantinya di grup WhatsApp, kita saling berinteraksi nantinya, saling berbuat kebaikan untuk kita semuanya menuju sehat. Ada pertanyaan juga dari peserta? Oh, silakan Mas. Ya. Terima kasih Mas. Ibu dokter masih ada waktu, kita buka satu lagi pertanyaan ya. Baik, dari Ahmad silakan berdiri. Sebutkan namanya, dari mana asalnya, kemudian pertanyaannya yang singkat dan jelas. Oke? Udah. Halo, namaku Kai. Izin nanya, misalnya kita nggak tidur dari malam sampai subuh, terus kita tidurnya habis subuh sampai siang. Itu kan tetap banyak waktu tidurnya, itu gimana? Boleh nggak? Aku Ya. asalnya dari Semarang. Ya, jadi kalau membalik jam tidur itu kita tidak mendapatkan manfaat tidur sebanyak tidur di malam hari. Tidur di malam hari itu tidak tergantikan. Jadi bayar tidur itu actually tidak bisa menggantikan tidur malam yang ideal itu tadi. Tidak bisa. Tapi kadang-kadang kan kita ada situasi yang mendesak, misalnya harus nunggu keluarga atau orang tua atau kerabat yang sakit atau memang karena pekerjaan, maka ya nggak apa-apa, nanti tidur, setelah duha tidur untuk membayar tidur. Cuma ada note satu lagi saya lupa. Pada saat Anda membayar tidur, diusahakan jangan tidur setelah asar. Karena membayar tidur setelah asar itu badan terlanjur remuk redam. Kenapa? Karena kortisol itu dikeluarkan pada saat duha dan kadarnya akan ngedrop setelah asar. Jadi bayar tidur, utang tidur malam itu bayarnya setelah asar itu ya lebih tidak ideal lagi ya. Jadi bisa dibayar setelah duha atau round duhur itu sebelum dan setelahnya silahkan. Tapi jangan setelah asar. Kalau setelah asar terlanjur remuk. Rasanya badan gak enak semua karena kortisolnya, hormon kortisolnya sudah turun. Demikian. Gimana? Udah paham ya, jelas ya? Masih ada waktu 5 menit, satu pertanyaan lagi. Bagaimana? Sambil ada persiapan, oh ada dua itu. Oh, ada Tapi dua. sambil ada pertanyaan dulu, Iya. ya, saya akan informasikan bahwasanya nanti habis zuhur, kita sholat zuhur berjamaah, setelah itu bisa makan siang, kemudian kembali ke sini lagi, kita akan praktek, ya, kita langsung praktek, ya.
bagaimana cara-cara mengatasi kesulitan tidur sama Bapak Adista, Wah, luar biasa. pakarnya. Nah, ini harus ikut ini semua ya. Teman-teman jauh lebih apa istilahnya hebat lagi. Luar biasa. Teman-teman Ya, betul. sehat, apa tadi? Sehat, Apa? kuat, Iya. berkualitas. Siap? Kuat, Siap, kuat, berkualitas. siap untuk langsung praktek nanti? Siap. Ayo, Se. suaranya, ayo suaranya. Saya ganti yang tanya ya. Kalau tadi ada yang tanya, saya ganti tanya dulu. Yang sudah tahu dulu. Yang sudah tahu dan sedikit-sedikitnya menerapkan tidak banyak makan nasi, angkat tangan. Siapa yang makan nasinya dijaga? Sudah tidak Sasarannya? sudah menjaga makan nasi, angkat tangan. Sudah menjaga karbohidrat, angkat tangan. 2 piring, 1 piring. Tadinya 3 piring, sekarang jadi setengah piring. Tengah piring gede. Wah ini semakin hemat nih anggaran pondok nanti. Nasinya sudah hilang gitu kan. Yang banyakkan makan telur, angkat tangan. Ya, telur. Yang suka makan telur, angkat tangan. Mau nggak mau ya? Ya. Ya. Yang suka makan daging, angkat tangan. Suka makan daging, ayo angkat tangan. Dari pertemuan siang ini, yang sudah tahu tidak perlu makan karbohidrat, angkat tangan. Dari siang ini yang hadir sini, mengikuti seminar ini, yang sudah tahu nggak perlu makan karbohidrat, angkat tangan. Udah tahu semua, angkat tangan semuanya. Udah paham semua kan? Halo. Ayo angkat tangan semuanya. Wah ini banyak yang nggak paham ini ternyata ya. Ini harus dijelaskan lagi ini. Halo, yang nggak perlu makan karbohidrat, angkat tangan. Yang nggak mau lagi makan karbohidrat. Yang ayo. nggak mau makan lagi karbohidrat, angkat tangan. Siapa angkat tangan? Oh, iya. Jangan malu-malu. Ya, jadi. Siapa namanya Amel? Makannya berapa piring? 3 piring. Ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Oke, satu pertanyaan lagi biar puas semuanya ya. Mumpung narasumber kita masih ada di sini, kita gali ilmunya yang banyak. Oke, silakan berdiri, sebutkan namanya, dari mana asalnya, pertanyaan yang jelas dan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab, saya dari Manado, izin bertanya. Olahraga apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Olahraga apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi olahraga ini sangat penting selain untuk memperbaiki mood ya, juga membentuk otot dan juga menabung tulang. Untuk kekebalan tubuh, olahraga semuanya itu diperlukan. Kalau yang aerobik atau lari-lari itu kita sebut kardio. Kardio. Kalau Anda semua tidak punya waktu yang cukup untuk kardio, sempatkan untuk olahraga yang beban seperti barbel. Kalau nggak ada alat yang gimana? Push up, sit up itu suatu menu yang wajib ya. Kalau mungkin di pondok mungkin ya bisa lah ya. Bangun pagi itu kan bisa push up, sit up, plank segala macam ya. Kalau memungkinkan mungkin di pondok disediain ini enggak apa? Monkey bar itu loh. Untuk apa pull up itu loh. Kalau di Iskarima ada, kalau sini saya nggak tahu. Oh iya. Di Iskarima ada. Itu bagus banget. Kalau yang cewek-cewek sementara belum bisa pull up, belum bisa Mungkin ditambahi fitness center dok di sini dok. belum bisa pull up, belum bisa monkey bar, bisa pakai barbel yang beratnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berat ya. Mungkin mulai dari 2 kilo, 3 kilo bertahap, 5 kilo boleh. Kalau nggak ada alat, push up, sit up, plank itu bisa dirutinkan. Untuk apa? Untuk membentuk otot, untuk menabung tulang, untuk memperbaiki sistem imun, sekaligus untuk memperbaiki mood. Karena ini anak-anak muda ini kan perlu di mood yang bagus supaya prestasinya bagus ya. Ya. Baik. Oke, saya rasa ada cukup ya. Sudah mau masuk waktu zuhur.
Sekali lagi saya ingin bertanya kepada para peserta yang hadir di ruangan ini ataupun di rumah mendengarkan secara online. Saya akan bertanya, dari pagi hingga siang ini yang mendapatkan ilmu, angkat tangan dan katakan saya. Ayo. Yang semangat, yang semangat. Yang siang hari ini merasakan banyak manfaat, angkat tangan dan katakan saya. Saya.